Nah, sister ini muncul karena kebutuhan data. Jadi kebutuhan data dari kementerian yang memang harus data itu terintegrasi dan data itu terpusat. Nah, muncullah layanan sister untuk menjembatani, untuk membuatkan dosen itu kalau diistilahkan, kalau kita administratifnya untuk membuatkan map dosen. Jadi masing-masing dosen bisa menaruh berkas tridharmanya di map tersebut dalam hal ini. Nah, di sini sister ini banyak layanan, jadi banyak ada layanan yang memang sudah dari kementerian ditetapkan, itu adalah layanan PDD, perubahan data dosen, layanan Serdos, dan layanan BKD. Itu yang sudah dari kementerian. Untuk layanan PAK-nya beberapa unit juga sudah menggunakan untuk layanan PAK. Nah, datanya ini terintegrasi dan semuanya tersinkron ke dalam PDDikti. Nah, kalau kita analogikan, sister itu adalah seperti kulkas, Bapak Ibu dosen. Jadi kulkas ini sudah barang tentu adalah untuk menyimpan makanan di situ, kayak makanan yang sudah matang maupun bahan yang akan dimasak. Nah, ketika kita inginkan kulkas kita itu menjadi bersih, kita harus memilah data-data ataupun barang-barang apa saja yang kita masukkan ke dalam kulkas. Tentunya kalau kulkas ini dimasukkan ke benda yang sudah busuk, maka juga akan tidak berakibat baik tentunya. Nah, nanti sister ini akan digunakan oleh dosen dan tendik. Tendik ini yang sudah memiliki NITK. Nah, itu menggunakan sister untuk portofolionya. Nah, apa saja yang masuk ke sistem? Ke sister ya. Jadi ke sister selain tridharma juga data pokok itu akan masuk menjadi landasan untuk di sister. Di samping memang nanti data pengajaran, data penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas pendukung yang Bapak Ibu dosen lakukan. Nah, itu semuanya bisa masuk ke sister dan menjadi portofolio. Nah, selanjutnya, siapa saja yang mengakses sister selain dosen dan tendik? Nah, nanti ada reviewer ataupun asesor. Jadi ketika teman-teman dosen sudah menjadi asesor ataupun reviewer, bisa melihat ataupun melakukan assessment melalui sister. Nah, itu sudah dilaksanakan di Serdos maupun di BKD. Nah, ketika portofolio ini sudah kita isi, ya, kulkas ini sudah kita isi dengan tridharma ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, ketika ada layanan, jadi ketika ada layanan, contohnya sekarang ada layanan BKD, jadi kita tinggal melakukan klaim. Jadi tinggal kita melakukan klaim saja. Nah, di sini juga akan bisa melakukan melakukan sebagai laporan sih ke pimpinan. Jadi ketika perguruan tinggi yang masih belum mempunyai sistem untuk sumber daya, sister ini bisa dipergunakan. Karena di sister ini nanti pimpinan akan bisa melakukan cek terhadap tridharma yang sudah dilakukan oleh dosen bersangkutan. Nah, selanjutnya sister ini akan tersinkronisasi ke pangkalan data. Jadi sister akan tersinkronisasi ke pangkalan data sehingga datanya menjadi terintegrasi. Ya, jadi sister ini terintegrasi terutama nanti berkaitan dengan akreditasi dan lain sebagainya dari unsur kelembagaan. Nah, untuk dosennya sendiri, sister ini akan menjadi jenjang karir. Ketika nanti kita tidak perlu lagi mengumpulkan berkas secara manual, kita kumpulkan berkas secara digital. Nah, nanti ketika pada saatnya kita memerlukan, nanti tinggal kita mengakses ataupun mengambilnya pada sister. Jadi seperti itu. Jadi jenjang karir dosen akan lebih tertata dengan adanya sister. Nah, selanjutnya adalah existing system, sudah ada tentunya. Nah, sebagai backbone utama adalah tetap pangkalan data ya, PDDikti, di mana ketika kita melakukan aktivitas ya, layanan BKD,
Sherdos, terus kita mengajukan PAK, itu cenderung kita mengajukan sendiri-sendiri dengan berkas yang sama tentunya. BKD mengajukan, umpama dari Sherdos dulu ya, Sherdos mengajukan, terus di BKD juga mengajukan dengan pangkat yang dengan data yang sama. Nah, dengan adanya sister ini diintegrasikan menjadi dia suatu integrasi antara BKD, DOS dan PAK nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, nanti di sini akan terjadi sinkronisasi dari database lokal, jadi sister PT-nya ke database yang ada di sister pusat, dalam hal ini dari Pusdatin. Nah, sehingga semuanya nanti akan menjadi satu. Jadi kita cukup memasukkan satu data saja, nanti bisa diklaim di Sherdos, bisa diklaim di BKD, dan bisa diklaim pada saat pengajuan PAK. Nah, menjadilah dia portofolio. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai portofolio, di mana portofolio isinya adalah identitas pokok dari dosen, pendidikan, di situ ada jabatan, ada pangkat, golongan, serta di situ nanti akan ada pelaksanaan tridharma dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur penunjang. Itulah nanti isi daripada portofolio yang Bapak Ibu dosen bisa insertkan masing-masing. Nah, juga nanti akan berakibat mungkin ada teman-teman dosen yang ngikut diklat atau beasiswa, nanti datanya juga bisa diambil dari portofolio tersebut. Nah, kebutuhan. Jadi kebutuhan daripada nah, pertama di sini ada redundansi beban kerja. Nah, dari beban kerja di sini fiturnya di sister itu adalah penyatuan pengisian data. Data yang sudah diisikan tidak diisikan lagi di sistem manapun. Seperti saya jelaskan tadi, kita hanya cukup sekali mengisikan data. Jadi mengisikan data, nanti tinggal ketika ada layanan kita ingin layanan itu untuk ke BKD atau layanan itu ke PAK, kita tinggal melakukan klaim. Selanjutnya, aktivitas atau produk bersama beberapa dosen atau tendik mahasiswa cukup diisikan sekali. Nah, ini bagusnya sistem ketika kita dalam satu universitas ataupun dengan universitas lain, kita melakukan penelitian bersama atau kita melakukan dalam satu mungkin itu berupa aktivitas pendukung, berupa SK, itu hanya cukup dimasukkan satu kali. Jadi satu kali, tinggal men-tag nama-nama dosen ataupun nama mahasiswa di situ, maka secara otomatis akan muncul di akun dosen bersangkutan. Jadi kita tidak perlu input seperti penelitian, kita melakukan penelitian mungkin 2 atau 3 orang dosen, cukup inputnya satu dosen saja. Nanti mempolakan dosen sebagai ketua, dosen sebagai anggota, maka otomatis akan muncul di akun dosen masing-masing. Aktivitas pengajaran diekstrak dari PDDikti, tidak perlu mengisi ataupun milih. Nah, untuk aktivitas pengajaran itu semuanya ditarik atau disinkronis dari PDDikti. Itu kita tidak perlu mengisi pada pelaksanaan pengajaran karena itu diambil dari pelaporan perguruan tinggi, diambil. Nah, nanti itu dilaporkan di feeder sinkron PDDikti. Nah, PD nanti sister akan sinkronis dan ambil datanya dari PDDikti. Nah, kebutuhan peningkatan kualitas data. Nah, di sini peningkatan kualitas data, penataan ulang tanggung jawab pengisian data dan validasinya. Nah, ini yang penting harus kita pahami Bapak Ibu dosen, di mana kalau sister ini yang memiliki tanggung jawab terhadap input dan validasi data itu adalah dosen itu sendiri. Jadi operator tidak akan bisa menginputkan data. Jadi operator itu hanya bisa melihat saja. Ketika menginputkan data, operator tidak akan bisa. Nah, ini yang perlu kita cermati karena mungkin pada sistem-sistem sebelumnya seperti PDDikti yang awal, dosen itu biasanya memberikan datanya ke operator PT ataupun operator PODI. Nah, di situ sering juga terjadi mungkin kesalahan input karena memang operatornya sendiri tidak menguasai tentang data-data yang diberikan. Nah, di sini adalah dosen. Kalau muncul pertanyaan, bisa nggak minta tolong? Kalau minta tolong, bisa.
tapi dengan user dan password dosen bersangkutan. Itu. Nah, untuk user admin tidak akan bisa untuk melakukan pengisian data. Terus melibatkan dosen teknik dalam memeriksa data dari institusinya dan sebaiknya. Nah, berkaitan dengan memeriksa data ini adalah juga berkaitan dengan pengajaran. Ini yang banyak terjadi. Pengajaran, membimbing. Nah, ini perlu divalidasi Bapak Ibu dosen. Jadi ketika data itu mungkin banyak keluhan dosen, kok data saya tidak ada ngajar mata kuliah A, kok muncul di akun saya mata kuliah A. Nah, itu yang perlu divalidasi. Nah, ketika Bapak Ibu merasakan tidak pernah mengajar, ya nanti tinggal dilaporkan ke bagian feeder ya, dari bagian PD Dikti di kampus masing-masing. Selanjutnya ada validasi berlapis yang tetap terbuka meskipun proses asesmen dan penilaian sudah dinyatakan selesai. Nah, ini berlapis karena ketika kita mengajukan usulan akan divalidasi oleh admin PT atau admin kepegawaian, terus akan divalidasi oleh LL Dikti kalau di PTS, nah baru nanti akan divalidasi di kementerian. Itu lapisan daripada verifikasi datanya. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas layanan. Nah, jadi diharapkan dengan adanya sister ini adanya peningkatan kualitas layanan. Jadi penyatuan jalan masuk ke sistem. Jadi dalam hal ini adalah PD Dikti, data itu menjadi satu pintu. Penyatuan pengaturan hak akses, jadi hak akses masing-masing disatukan. Terus dashboard untuk memantau kinerja proses layanan. Nah, ini yang saya bilang. Jadi di dashboard itu admin bisa memantau proses siapa dosen yang sudah melaksanakan, tridharma dan lain sebagainya. Terus sistem terdistribusi untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Nah, itu untuk peningkatan layanan yang terakhir. Nah, konsep dari data sister ini ya, jadi yang pada intinya adalah merupakan data pribadi dari Bapak Ibu dosen. Nah, ini dibagi atau dikualifikasikan menjadi 4 yang semuanya dasarnya adalah portofolio. Nah, ini basisnya adalah portofolio. Yang pertama kita lihat di sini adalah kualifikasi dan kompetensi. Nah, ini adalah awalnya. Di situ akan masuk pendidikan, Bapak Ibu, terus ada sertifikasi, ada diklat, diklat yang dalam hal ini mungkin teman-teman yang belum Sherdos nanti masuk Pakerti masuk di situ. Terus ada ujian, ya ujian-ujian dalam hal ini ada TKBA, TKBI dan lain sebagainya. Selanjutnya ke aktivitas dosen. Aktivitas dosen ini ada pengajaran, penelitian, pengabdian, pendukung dan tugas tambahan. Nah, dari berbagai aktivitas ini yang kita tidak input itu hanyalah pada bidang pengajaran. Karena pengajaran ini diinput oleh tentunya institusi kita yaitu kampus. Kalau penelitian, pengabdian, terus tugas tambahan dan tugas pendukung, ini semuanya dosen yang melakukan inputan. Jadi menginput sendiri istilahnya. Walaupun penelitian nanti bisa kita tarik dari Sinta untuk bisa masuk di sister. Dan tentunya juga setelah kita tarik harus perlu diedit juga untuk detailnya kita isi. Selanjutnya ada produk. Produk dari dosen adalah berupa publikasi, di situ ada penghargaan, ada prestasi, ada paten. Itu adalah produknya yang juga bisa kita masukkan ke dalam portofolio. Nah, benefitnya nanti jelas ada jabatan, pangkat, in-passing, beasiswa, tunjangan dan kesejahteraan itu benefit yang muncul yang bisa disupport datanya dari sister. Nah, ini ya, jadi ketika sudah terisi keempat ini, maka kita akan bisa menikmati layanan Sherdos ke BKD, Liptamas bisa masuk datanya terkoneksi. Terus ada PAK dan ada sistem-sistem yang lain di kementerian. Nanti bisa datanya semua basisnya adalah dari sister itu sendiri. Nah, ini berbasis aplikasi. Selanjutnya arsitektur sistem dari sister itu sendiri. Nah, mohon dipahami bagaimana arsitektur ini. Jadi ketika kita mengakses sister itu kita aksesnya kemana? Ya, ke back end sister atau ke front end sister. Nah, karena sister ini secara arsitektur ada 2, yaitu ada sister back end yaitu sister di kementerian dan sistem front end yaitu sister di
masing-masing kampus Bapak Ibu. Nah, dengan arsitektur yang seperti ini diharapkan jadi sister ini tidak sering mengalami down. Karena dosen-dosen itu hanya mengakses pada kampus masing-masing. Kampus masing-masing. Dan kampus masing-masing ketika datanya sudah diisi, maka admin akan melakukan sinkronisasi. Sehingga data itu akan masuk ke back-end sister. Back-end sister ini baru melakukan sinkronisasi ke PDDikti. Itu proses alur kerjanya dari basis datanya. Nah, ini semua basisnya portofolio Bapak Ibu. Jadi portofolio kita hanya cukup ngisi di sister PT, di sister PT masing-masing. Nah, itu dari sister PT sudah diisi atau mau mengajukan perubahan data diajukan melalui sister PT, baru nanti disinkron ke sister kementerian ya, baru akan masuk ke PDDikti. Nah, ini bisnis prosesnya. Jadi tentunya memang sister yang di PT ini memang harus berbasis IP public ya, biar bisa diakses dari mana saja. Dan sekalipun tidak, masih ada perguruan tinggi yang belum mempunyai fasilitas IP public, bisa IP lokal. Yang jelas sister ini perlu koneksi internet. Jadi ketika sudah ada koneksi internet, jadi sister itu sudah bisa diakses. Nah, selanjutnya aliran data. Jadi bagaimana aliran data sister? Jadi aliran data sister di sini yang menjadi backbone itu adalah pangkalan data ataupun PDDikti. Jadi pangkalan data pendidikan tinggi itu yang menjadi backbone-nya. Di mana sudah saya sampaikan tadi, sister ini ada dua, ada sistem back-end dan sistem front-end. Nah, datanya semua akan terintegrasi. Nah, perguruan tinggi mengelola PDDikti-nya, yaitu PDDikti di sini di perguruan tinggi itu aplikasinya melalui aplikasi feeder, dikelola, disinkronisasi. Selanjutnya dosen itu catatan dosen bisa di sister itu adalah dosen yang sudah memiliki NIDN, NIDK maupun NUP. Itu bisa kita lihat dari PDDikti-nya. Tapi kalau dosen tersebut belum ada di PDDikti, belum punya NIDN, NIDK, NUP, nah maka tidak akan bisa untuk mengakses sister karena itu adalah syaratnya untuk kita bisa mengakses sister itu sendiri. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tendik ada SIMtendik ya, SIMtendik ini bagi tenaga kependidikan tentunya ada SIMtendik. Nah, selanjutnya ada perubahan data dosen. Jadi perubahan data dosen itu adalah mengakses sister front end, sister kampusnya. Biasanya sister ini mengikuti domain kampusnya. Kalau di kami di Mahadewa itu sister.mahadewa.ac.id. Nah, dosen cukup mengakses di situ untuk semua aktivitasnya. Nah, pengajaran semua dari feeder PDDikti. Jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu menginputkan pengajaran, jadi pengajaran itu semua diinputkan dari feeder. Dan ketika nanti diperlukan, umpama contohnya di BKD, Bapak Ibu tinggal melakukan klaim terhadap pengajaran tersebut dan mengunggah bukti. Jadi mengunggah buktinya ketika pengajaran sudah diklaim. Kalau yang lain seperti penelitian dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu sendiri yang melakukan inputan ke sister. Nah, penelitian pengaduan masyarakat itu juga bisa diinputkan langsung via sister atau bisa disinkronisasikan dengan SIMlitbangmas. Jadi Bapak Ibu yang sudah menang hibah dan lain sebagainya otomatis nanti penelitian ataupun pengabdiannya akan muncul di sister. Dan Bapak Ibu yang melakukan penelitian mandiri atau pengabdian bersama kampus dan lain sebagainya itu bisa diinputkan langsung ke sisternya masing-masing. Nah, setelah penelitian ada publikasi dari Sinta. Nah, Sinta ini bisa melakukan sinkronisasi atau koneksi dengan sister. Sehingga ketika data publikasi Bapak Ibu sudah masuk ke Sinta, kita tinggal melakukan import saja. Jadi import dari Sinta, maka datanya akan terimport, masuklah ke sister. Nah, tapi ketika data penelitian publikasi ini masuk ke sister, tetap Bapak Ibu harus edit lagi. Karena apa? Yang masuk itu
baru hanya judulnya, judul publikasi ya biasanya, tanpa dibarengi dengan buktinya, ya linknya ataukah memang filenya, file penelitiannya. Nah itulah yang menyebabkan ketika Bapak Ibu melakukan tarik data dari Sinta, import data dari Sinta, pasti warnanya hijau. Ya, jadi warnanya hijau lumut ketika sudah masuk ke sister. Nah, itu tandanya masih perlu Bapak Ibu edit, diedit, diisikan detailnya, nah langsung nanti di save, nah maka warnanya akan berubah menjadi putih. Nah, itu. Nah, kalau masih belum diupdate, ya masih warnanya hijau, ketika mau diklaim, nah maka data tersebut tidak akan bisa diklaim karena dikategorikan data masih belum lengkap. Nah, selanjutnya ya kegiatan pendukung juga dimasukkan ke sister langsung. Asesor, jadi ada asesor kalau di PAK. Jadi asesor ini akan mengakses ke sister kementerian. Nah, beda dengan asesor BKD. Jadi asesor BKD itu ngaksesnya adalah ke sister PT. Jadi ke sister PT. Jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai nira dan niranya nanti melakukan asesmen terhadap satu PT, nanti akan otomatis muncul langsung di akun sisternya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan asesmen ke kampus lain, artinya kalau di luar kampus kita, maka kampus bersangkutan akan mengirimkan token. Ya, Bapak Ibu asesor akan diberikan token, nah akan masuk melalui token tersebut dan aksesnya tetap untuk BKD ke sister PT. Nah, nanti pengguna hak akses di sini bisa diperiksa ya. Jadi dosen yang umpama lupa, saking banyaknya punya akun, lupa akun sisternya, bisa dicek di main akses. Jadi main akses ini alamatnya diakses kemdikbud.go.id, yang bisa mengakses ini adalah user PDDikti. Jadi harus menghubungi operator PDDiktinya. Yang dipergunakan user adalah user PDDikti untuk mengakses. Nah, maka akan muncul di situ email apa yang Bapak Ibu pergunakan sebagai user di sister. Nah, bisa dicek di situ. Termasuk juga role-nya seperti apa. Karena ada juga di beberapa kampus role dosen itu selain sebagai dosen juga merangkap ya sebagai admin BKD, terus juga merangkap sebagai admin Sherdos. Nah, nanti Pak Sherdos ini diakses di sister kementerian dan sister PT. BKD juga, ya EWMP juga.